Baik, asatidzah rahimakumullah, supaya waktunya efektif, sebagaimana telah dijadwalkan, insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi controlling. Jadi kita akan membahas sedikit tentang fungsi manajemen, khususnya dalam hal controlling. Nah, asatidzah, kita tahu bahwa salah satu tokoh manajemen dunia, George R. Terry, itu yang sangat terkenal dengan teorinya POAK namanya. Salah satu fungsi manajemen adalah controlling. Dalam hal ini yang dimaksud controlling adalah pengawasan atau pengendalian. Seperti materi yang pernah saya share beberapa pekan yang lalu, pengawasan itu dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaannya, dan bila perlu melakukan perbaikan di tengah perjalanan selama proses itu ada. Intinya, pengawasan itu adalah kita mengawasi apa yang sedang berjalan. Ini saya tidak akan bicara detail tentang teorinya, namun pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Asatidzah, kenapa sih controlling itu menjadi sangat penting dalam pengelolaan pembelajaran? Apalagi pembelajaran semester ini dilakukan dengan jarak jauh. Kalau jarak jauh kan, kalau kita tidak jeli, apalagi kalau ada guru yang ngajarnya dari rumah masing-masing, kita nggak bisa mengawasi secara pasti apakah guru-guru kita mengajar atau tidak. Kalau mengajar, pembelajarannya bagaimana? Maka controlling itu sangat penting untuk dilakukan oleh para kepala sekolah dan tim manajemennya. Nah, dan controlling ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sebuah program. Apalagi, mohon maaf, ini adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, asatidzah, D.J. O'Connor itu menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan separuhnya ditentukan oleh rencana dan setengahnya adalah bagian dari fungsi pengawasan. Jadi kalau melihat pendapat pakar pendidikan itu, perencanaan punya peranan yang sangat penting dan merupakan separuh dari pencapaian tujuan. Bukan hanya itu, setelah berjalan, pengawasan punya pengaruh separuhnya lagi. Bisa dibayangkan ketika pengawasan punya pengaruh yang sangat besar, tapi tidak bisa dilakukan oleh manajemen sekolah. Itu hasilnya untuk mencapai maksimal kayaknya agak sulit, asatidzah. Nah, salah satu aktivitas manajemen sekolah, salah satu aktivitas pengelolaan sekolah adalah controlling. Mengawasi atau mengendalikan proses yang sedang berjalan. Asatidzah, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah sesungguhnya controlling itu merupakan pertanggungjawaban setiap kepala sekolah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaan controlling ini, pengawasan atau pengendalian proses itu dilakukan semata-mata karena memang amanah kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah kita kepada Allah gara-gara kita tidak melaksanakan fungsinya sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, khususnya dalam hal pengawasan proses. Sering saya akan sampaikan kepada asatidzah bahwa kalau pertanggungjawaban kepada wali murid, kepada ketua LPP, ketua yayasan, insya Allah bisa dibantu oleh teman-teman, oleh guru-guru kita. Tapi kalau pertanggungjawaban kepala sekolah atau wakilnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
hanya kita masing-masing yang bisa mempertanggungjawabkan. Nggak bisa diwakilkan. Karena itu asatidzah, betapa pentingnya controlling atau pengawasan ini, apalagi merupakan setengah atau separuh pengaruh dari pencapaian tujuan, dan dalam rangka pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT, mari kita mati, nanti ada diskusi, dan kalau memang belum maksimal, kita maksimalkan di masa yang akan datang. Nah, ini pertanyaannya gini Ustadzah. Controlling tadi sudah saya sampaikan sangat penting, sangat penting. Tapi mengapa secara umum belum berjalan secara maksimal? Jadi ketidakcapaian tujuan, ketidakcapaian target, salah satu penyebabnya adalah pengawasan atau pengendalian yang kurang maksimal dari manajemen sekolah, dari para kepala sekolah. Kenapa terjadi? Kontrolnya kurang, pengawasan kurang. Sebagai contoh, asatidzah, antum silakan tanya kepada dirinya sendiri, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terutama, setahun pelajaran, berapa kali guru disupervisi? Setelah disupervisi, berapa kali audiensi untuk pembinaan dan sebagainya? Itu dari kepala sekolah. Kadang-kadang ada yang menyatakan, lah wong gurunya nggak pede, belum terbiasa di supervisi. Itu baru sebagian kecil supervisi. Itu jadi kenapa nggak jalan? Yang pertama, kadang kepala sekolah itu belum memprioritaskan pengawasan. Jadi karena masih dianggap biasa-biasa saja, sehingga kepala sekolah belum memprioritaskan pengawasan atau controlling. Kemudian yang kedua, kepala sekolah itu sibuk dengan rutinitas yang lain. Rutinitas setiap hari pasti ada kegiatan yang namanya kepala sekolah. Yang ketiga lah ini. Yang ketiga banyak terjadi ini Ustadz-Ustadzah. Kalau kepala sekolahnya lebih muda daripada guru-gurunya, kalau kepala sekolahnya lebih junior daripada guru-gurunya, apalagi gurunya itu dulu menjadi guru dari kepala sekolah. Itu supervisi, controlling, mengingatkan, pengendalian, pengawasan, itu kadang-kadang timbul rasa ewuh-pekewuh, tidak enak, dan sebagainya. Masa sih saya walaupun kepala sekolah harus mensupervisi guru saya dulu? Masa sih saya kepala sekolah karena masih muda harus mengingatkan yang sudah senior? Akhirnya gara-gara kepala sekolah usianya lebih muda, lebih junior, gurunya lebih senior, akhirnya rasa ewuh-pekewuh, tidak enak, menyebabkan controlling itu lepas atau tidak dilaksanakan. Itu sangat merugikan lembaga, sangat merugikan kita sebagai kepala sekolah yang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asatidzah, kalau umpamanya kita merasa ewuh-pekewuh, nggak enak, kalau harus mensupervisi, mengingatkan guru yang lebih senior dari kita, salah satu caranya adalah kita menggunakan aturan atau SOP atau standar yang telah kita sepakati bersama. Jadi walaupun kepala sekolah lebih muda, lebih junior, kalau melakukan supervisi, audiensi, ngecek RPP, silabus, dan sebagainya, itu bukan personil seorang kepala sekolah. Tapi karena seseorang yang menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi yang jalan bukan perorangannya, bukan pribadinya, bukan individunya, tapi karena jabatannya dia sebagai kepala sekolah. Insya Allah guru-guru yang disupervisi, yang diingatkan akan sangat menerima. Nah kalau belum ada, ya perlu segera untuk dibuat itu kalau memang sampai terjadi ewuh-pekewuh, tidak enak dan sebagainya. Tapi intinya controlling atau dalam hal ini pengendalian dan pengawasan
di sekolah harus jalan. Apalagi, mohon maaf saya ulang lagi, ini pembelajaran jarak jauh. Umpamanya ada guru yang izin kepada antum. Ustadz, mohon maaf, hari ini saya kegiatannya banyak di rumah. Nanti pakai istilah apa itu? WFH ya. Work from home. Nah itu. Bagaimana kepala sekolah ngontrol? Kalau memang para guru semuanya atau sebagian kerja dari rumah. Jadi kalau kepala sekolah nggak ngontrol, bisa jadi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketua LPP tanya, Ustadz, saya mau nanya nih, guru-gurunya hari ini hadir semua, ngajar semuanya apa enggak? Kepala sekolah menjawabnya, waduh Ustadz maaf, nggak tahu loh karena daftar hadirnya nggak bisa diisi secara langsung kan dari rumah. Satu. Yang kedua, loh mohon maaf saya belum ngecek hari ini. Loh, itu nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya memang harus jalan secara profesional. Jadi sekali lagi, karena pentingnya pengawasan ini, saya mengajak antum semua untuk memprioritaskan pengendalian dan pengawasan proses pembelajaran, apalagi sekarang dilakukan secara jarak jauh. Nah, kalau enggak nanti pertanggungjawaban kita bagaimana? Anak belajar ya bagaimana? Ketercapaian kurikulum walaupun sebagian bagaimana? Itu kita semua kepala sekolah yang akan mempertanggungjawabkan. Jadi itulah pentingnya monitoring, pentingnya pengawasan, pentingnya pengendalian dalam proses pembelajaran. Saya teruskan asatidzah. Nah, controlling dalam fungsi manajemen itu adalah monitoring dan dari pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini monitoring dan evaluasi. Nah, saya ambil salah satu pendapat tentang apa itu monitoring dari pembelajaran, yaitu kegiatan pemantauan. Jadi kepala sekolah punya kewajiban memantau proses pembelajaran yang dikembangkan, yang dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi pemantauan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran. Intinya, monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah pemantauan pembelajaran itu berjalannya seperti apa. Nah, sekali lagi, banyak target tidak tercapai. Sebelum target kurikulum, target pembelajaran, itu juga belum tentu tercapai. Contoh, seorang guru satu semester ini dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh sudah memprogramkan 5 pokok bahasan atau 5 tema. Karena banyak kendala, banyak hambatan, entah itu di sisi gadgetnya, di sisi internetnya, di sisi waktu sang guru, dan sebagainya, akhirnya hanya tersampaikan 3 tema. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin tidak ada pengawasan dari kepala sekolah. Nah, ketika ada pengawasan, oh ini harusnya sudah sampai tema 4. Tapi kenapa sekarang baru sampai tema 2? Ada diskusi antara kepala sekolah dengan gurunya. Kendalanya apa, permasalahannya apa, sehingga pada waktunya pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kurikulum bisa tersampaikan semuanya. Dan insya Allah hasilnya pun akan tercapai dengan baik. Contoh, ada lagi, ada anak jumlahnya 32. Satu kelas jumlah muridnya 32. Ternyata dalam pembelajaran jarak jauh ini
Setiap hari rata-rata yang ikut hanya 24. 24 pun anaknya enggak pasti. A, B, C, D ikut hari ini, besok enggak ikut. Ganti C, D, E, F, dan sebagainya. Kalau tanpa pengawasan, baik dari guru maupun kepala sekolah, akhirnya banyak anak yang tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah itu. Jadi Masya Allah, dengan demikian, pengawasan atau pengendalian dari manajemen sekolah punya fungsi yang sangat penting, luar biasa. Nah, setelah mengikuti sesi ini, harapan kami, para kepala sekolah mulai memprioritaskan fungsi manajemen, terutama adalah pengawasan atau pengendalian. Kadang begini asatidzah, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang rajin melakukan pengawasan, rajin melakukan pengendalian, itu banyak yang kurang disukai oleh guru-gurunya. Dinilai kepala sekolah yang cerewet, kepala sekolah yang terlalu ketat, kepala sekolah yang tidak mau tahu tentang kondisi gurunya, dan gurunya jadi nggak nyaman. Jadi banyak kepala sekolah yang kurang disukai guru-gurunya gara-gara kepala sekolah itu ketat dalam pengawasan. Kenapa ini terjadi? Karena belum ada kesepakatan antara kepala sekolah dan guru tentang pentingnya pengawasan, tentang pentingnya pengendalian. Akhirnya guru merasa tidak nyaman, merasa kurang tenang, karena selalu diawasi. Padahal kalau ini jalan dengan baik dan semuanya dimaklumi oleh semua pihak, maka insya Allah guru bisa mempertanggungjawabkan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala sekolah juga sama. Insya Allah tujuan kurikulum dan pembelajaran pun insya Allah bisa tercapai. Nah, jadi sekali lagi, pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran itu harus dilakukan dengan cara salah satunya adalah memantau proses pembelajaran yang berjalan. Apalagi, saya ulang lagi, ini adalah pembelajaran jarak jauh. Tanpa kontrol yang ketat dari sang kepala sekolah, bisa jadi pembelajaran kurang berjalan dengan efektif. Nah, kemudian, kalau fokusnya apa? Fokus kegiatan monitoring pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Jadi, fokus daripada pengawasan ini adalah perencanaan yang telah dibuat, yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, itu berjalan atau tidak. Bukan hanya berjalan atau tidak, tapi berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau tidak. Kalau tidak, ya itu harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, fokusnya adalah kegiatan pembelajaran, tapi pada tingkat pencapaian rencana yang dilakukan itu sesuai dengan atau tidak. Sesuai dengan rencana atau tidak, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Itu monitoring. Sedikit berbeda dengan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Kalau monitoring adalah pemantauan terhadap proses kegiatan pembelajaran, kalau evaluasi bukan hanya sekedar pemantauan, tapi kegiatan yang berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan. Jadi kalau monitoring memantaunya, tapi kalau evaluasi memberikan nilai terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian masalah-masalah, pengidentifikasian hambatan-hambatan, pengidentifikasian kondisi yang berjalan, dan ini dipakai untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Itulah evaluasi. Beda tipis. Hanya sekali lagi, kalau monitoring itu memantau, tapi kalau evaluasi sampai dengan mengidentifikasi permasalahan,
sampai dengan menetapkan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, asatidzah, berikutnya, tadi saya diberi waktu 45 menit ya, insya Allah ini selesai. Apa sih tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran? Yang jelas kita tahu, secara teori sudah paham semua. Itu mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Guru dalam mengajar itu sesuai dengan rencana atau tidak, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Kalau tidak, harus diidentifikasi kenapa ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, setelah diketahui sesuai atau tidak sesuai, yang kedua, harus diidentifikasi apa permasalahan yang ada, hambatan yang ada, kendala yang ada. Nah, setelah itu juga diketahui tingkat ketercapaian tujuan. Contoh, dari anak 32 dalam satu kelas, guru itu menginginkan semuanya mengirimkan video praktek wudhu misalnya. Nah, dari 32 anak yang mengirimkan itu, guru juga harus memberikan respon. Bukan hanya diterima, dibuka, bukan hanya itu. Tapi satu persatu video itu dibuka, dicermati, kemudian diberikan feedback kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak sudah capek-capek bikin video melibatkan kakaknya, kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, cari gadget yang kameranya bagus, sudah dikirim ke gurunya. Hanya diterima tok, terima kasih Bapak Ibu sudah mengirimkan video putra-putrinya. Hanya gitu tok. Alhamdulillah, daripada terima kasih pun tidak. Tapi akan sangat baik ketika gurunya mencermati video itu, kemudian diberikan feedback. Nah, feedback dalam bentuk misalnya koreksi dan sebagainya. Nah, dari 32 itu, kok yang ngirim hanya 24? Yang 8 kemana? Nah, ini kalau ada monitoring dari kepala sekolah, insya Allah penyebabnya akan terungkap. Kendalanya akan terungkap. Permasalahannya akan terungkap. Kemudian anak sudah bisa wudhu atau belum, dari 32 yang sudah bisa wudhu dengan baik, berapa, itu bisa teridentifikasi. Nah, hasil monitoring dan evaluasi itu dipakai untuk membuat keputusan. Keputusan kegiatan-kegiatan yang akan datang yang betul-betul diperlukan untuk perbaikan. Nah, dari sini memang bisa diketahui persis bahwa monitoring dan evaluasi memang sangat perlu untuk dilakukan. Jadi tujuannya itu. Kemudian prinsipnya, sistem monitoring itu dan evaluasi dibuat sesuai standar. Jadi harus ada standarnya. Standarnya apa? Salah satu yang dipakai sebagai standar adalah program atau rencana yang telah disepakati. Kemudian target-target daripada program itu dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Kemudian tujuannya jelas. Lah ini asatidzah. Tujuan monitoring dan evaluasi itu untuk perbaikan. Dan filosofi ini harus dipahami oleh semua guru. Jangan sampai guru berpikiran bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mencari kesalahan atau kekurangan. Padahal, Masya Allah, monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah itu tujuannya luar biasa untuk perbaikan. Tapi asatidzah, ketika monitoring dan evaluasi itu dipakai untuk perbaikan, itu harus ada langkah-langkah yang jelas. Contoh,
Salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi guru mengajar kan guru melakukan supervisi. Nah, setelah supervisi itu harus ada audiensi. Harus ada pertemuan antara sang supervisor dengan guru yang disupervisi. Nah, kemudian sang supervisor akan mengatakan kelebihan-kelebihan yang sudah dimiliki. Kemudian supervisor juga akan mengatakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi yang berjalan kadang-kadang terjadi setelah supervisi, mau audiensi, kalau kepala sekolah sempat, gurunya nggak sempat, gurunya sempat, kepala sekolahnya nggak sempat. Itu yang terjadi. Nah, maka supervisi dan audiensi itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh karena itu asatidzah, sekali lagi, kepala sekolah dan guru harus semuanya memahami bahwa monitoring dan evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk perbaikan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, monitoring dan evaluasi harus dilakukan tepat waktu. Jangan terlambat atau jangan terlalu gasik. Nanti hasilnya jadi nggak maksimal. Kemudian bersifat partisipatif dan transparan. Partisipatif, jadi tidak hanya misalnya monitoring hanya menggunakan WA saja. Ya boleh, tapi kurang maksimal. Harus ada keterlibatan langsung antara kepala sekolah atau wakilnya dan yang bersangkutan. Diskusi, pengawasan langsung, komunikasi langsung, itu akan sangat baik. Kemudian transparan, yang dimaksud transparan di sini adalah antara yang memonitor dengan yang dimonitor. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya terselubung atau hal-hal yang memang tidak terbuka. Artinya, sang guru harus menerima kelebihan-kelebihannya itu apa, kekurangannya apa, dan sebagainya. Dan ini akan terjadi kalau kepala sekolahnya transparan, kepala sekolahnya juga berkenan diberi masukan. Kemudian yang kelima bersifat action oriented. Jadi monitoring dan evaluasi ini harus hasilnya dipakai sebagai landasan untuk action. Jangan sampai monitoring dan evaluasi sudah membuat guru luar biasa persiapannya, kemudian diskusi, tapi nggak ada aksi, nggak ada tindak lanjut yang nyata dari kepala sekolah. Itu ya percuma. Percuma dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi harus ada aksi, makanya bersifat action oriented. Nah, sekali lagi, harus ada tindak lanjut yang nyata dari hasil monitoring dan evaluasi itu. Kemudian ruang lingkupnya lah ini Bapak Ibu, Ustadz sekalian. Karena ini pembelajaran jarak jauh, maka monitoring dan evaluasi tidak bisa dilakukan secara ideal seperti ketika kondisi normal, nggak bisa. Tapi minimal ruang lingkup monitoring itu mencakup yang pertama dokumen persiapan pembelajaran. Minimal guru harus buat prosem. Harus buat prosem. Dulu dalam pelatihan-pelatihan jarak jauh ini sudah dilakukan bagaimana membuat silabus, pemilihan materi-materi yang urgen, yang prioritas dan sebagainya. Guru harus buat prosem. Guru juga harus membuat silabus. Dan guru juga harus membuat RPP. Kalau RPP-nya nggak jerimet-jerimet amat gitu ya, kalau di silabus itu cukup dan detail, nggak apa-apa. Tapi RPP itu penting. Terus monitoringnya bagaimana? Nah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer yang bertugas salah satunya memonitor dokumen pelaksanaan pembelajaran adalah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Permasalahannya adalah kadang guru buatnya telat. Ngajar dulu baru bikin prosem, ngajar dulu baru bikin RPP. Ya percuma.
Jadi silabus program semester RPP ditandatangani oleh kepala sekolah, ini adalah dalam rangka memonitor. Dan kepala sekolah ketika menandatangani itu juga tidak semata-mata asal tanda tangan. Harus melihat, walaupun secara garis besar misalnya, dan kepala sekolah harus punya rekap. Dan adil. Jangan sampai, mohon maaf, guru-guru yang junior, yang muda, oleh memonitor ketat sekali. Tapi kadang-kadang guru yang lebih senior, yang akrab, boleh dibilang umpamanya tidak begitu ketat. Ini guru-guru yang muda akan iri. Lah, guru itu aja dibiarin, guru itu aja nggak bikin silabus dibiarin, akhirnya repot. Maka harus berkeadilan, harus sama. Semua guru harus sama. Nah, jadi penandatanganan itu adalah salah satu kontrol, dan perekapan semua guru juga salah satu bukti kontrol kepala sekolah. Kemudian nomor 2, setelah dokumen-dokumen minimal itu, dokumen minimal loh satu saja. Setelah dokumen yang minimal itu dicek, kemudian diberi masukan kepada guru-gurunya, yang kedua tinggal memonitor bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pemeriksaan jurnal. Jadi, guru walaupun pembelajarannya jarak jauh, harus mengisi jurnal pembelajaran. Nanti akan saya tampilkan contoh format jurnalnya. Jadi, dalam jurnal itu contoh, hari ini Selasa tanggal 21 Juli, jam berapa, ngajar mata pelajaran apa, jumlah murid yang ikut berapa, dan seterusnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi, kepala sekolah dalam hal ini untuk mengontrol atau mengecek gurunya ngajar atau tidak, itu salah satunya dengan pemeriksaan jurnal pembelajaran bagi setiap guru. Jadi setiap guru harus membuat jurnal pembelajaran setiap hari, harus diisi. Kalau enggak, nanti kepala sekolah sulit pengawasannya. Yang kedua, presensi peserta didik. Jadi setiap guru itu harus punya daftar hadir peserta didik setiap ngajar. Contoh, Ustadz Parjana ngajar olahraga. Ustadz Parjana itu menugasi anak-anaknya melakukan senam. Di video dikirim lewat WA. Nah, yang kena matahari langsung. Nah, itu harus dicek. Yang ngirim video berapa anak? Jangan sampai dari 32 anak yang senam ternyata hanya 20. Yang 12 kemana? Jadi presensi harus dicek juga oleh kepala sekolah. Daftar hadir anak dicek oleh kepala sekolah. Lu ngeceknya bagaimana? Ya, yang jelas guru harus punya daftar hadir pembelajaran. Sudah ada nama-namanya dan harus ada bukti bahwa itu hadir, contoh dicentang, di checklist atau apa ya. Jadi sekali lagi, guru pertama harus membuat jurnal pembelajaran. Kedua, guru harus membuat daftar hadir pembelajaran dan mengisinya ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga bisa diketahui bisa diketahui berapa anak yang aktif, berapa anak yang tidak aktif. Terus kalau ketahuan anak yang tidak pernah aktif atau jarang aktif, ya guru harus menegur kepada wali muridnya atau home visit bila perlu dan bila diperbolehkan. Nah, itu sebabnya, maka sekali lagi, kepala sekolah punya peran sangat penting dalam memonitor guru-gurunya. Gurunya pun sangat penting dalam memonitor pembelajaran anak-anaknya. Nah, monitoring dan evaluasi juga bisa digunakan melalui pengisian angket. Yang ngisi siapa? Guru-guru. Tapi angket ini bukan satu-satunya ya.
kalau jurnal sama daftar hadir peserta didik itu harus. Kemudian bisa juga observasi langsung. Ketika guru mengajar jarak jauhnya dari sekolah, itu sangat bisa untuk diobservasi oleh para kepala sekolah. Bisa juga melalui audiensi, diskusi satu persatu guru. Bisa juga dalam rapat evaluasi. Nah, itu ruang lingkup atau cakupan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, dokumen penilaian hasil belajar. Jadi kepala sekolah pun harus mengecek, memonitor dan mengevaluasi dengan cara melihat dokumen penilaian hasil belajar. Bapak Ibu, asatidz rahimakumullah, kalau yang pembelajaran jarak jauh selama bulan Maret sampai Juni kemarin barangkali belum dilaksanakan, kami mengajak para kepala sekolah pada awal tahun pelajaran ini selama 1 semester, kalau memang pembelajaran jarak satu semester, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan minimal untuk 3 hal tadi. Sekali lagi, pertama, dengan memeriksa menandatangani dokumen persiapan pembelajaran, minimal terdiri atas prosem, silabus, dan RPP. Kedua, memeriksa dan menandatangani jurnal pembelajaran, daftar hadir peserta didik, dan seterusnya. Yang ketiga, memeriksa dokumen hasil belajar. Ini memang sangat penting dan memang harus dilakukan oleh para kepala sekolah. Sekali lagi, monitoring dan evaluasi ini secara filosofi, secara kepentingan, itu adalah kepentingan bersama. Dan harus dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak ada pihak atau guru yang merasa selalu diawasi dan sebagainya. Tidak ada kepala sekolah yang mengatakan, pekerjaannya banyak banget. Memang iya. Itu. Kemudian asatidzah, tahapannya. Tahapan monitoring dan evaluasi pembelajaran, yang pertama perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini, kepala sekolah harus mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor atau dievaluasi. Kemudian menetapkan indikator yang akan dipakai untuk memonitor dan mengevaluasi. Pembuatan instrumen monefnya. Harus ada instrumennya. Kalau nggak ada instrumennya nanti yang namanya kepala sekolah manusia, mudah lupa, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaannya. Mengumpulkan data dan informasi. Itu tadi dengan melalui rapat, melalui audiensi, observasi langsung, menandatangani dokumen, dan sebagainya. Terus mempelajari hasil monefnya, dipelajari. Guru dalam hal ini harus mendapatkan feedback. Ya. Jadi sekali lagi, guru-guru kita harus mendapatkan feedback atau umpan balik dari kita. Jangan sampai guru lah, kayak gitu itu juga dibiarin, nggak ada tindak lanjutnya. Nanti malah guru itu nanti akan apatis. Nah, kemudian setelah dipelajari hasilnya, diolah. Kemudian ada rapat atau audiensi atau pertemuan dengan guru-guru dan perlu adanya tindak lanjut. Sebagai kepala sekolah, itu juga harus melaporkan ke ketua LPP. Bagaimana kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru-gurunya. Nah, ini asatidzah, 2 slide yang terakhir. Ini saya tampilkan contoh form jurnal pelaksanaan pembelajaran. Nomor 1 misalnya, hari apa, tanggal berapa, waktunya jam berapa, mengajar mapel apa, terus yang diajarkan waktu itu, pokok bahasan atau tema apa. Kalau tema mungkin nanti ada pengembangan tema, subtema, dan seterusnya. Kalau pokok bahasan itu cukup pokok bahasan apa. Kemudian media PJJ yang dipakai. Media pembelajaran jarak jauh yang dipakai. Misalnya Google Meet, misalnya video call, WA, Zoom. Itu ditulis di situ. Terus nulisnya itu sumbernya dari mana? Otomatis dari silabus yang telah dibuat.
dari RPP yang telah dibuat. Kemudian kolom berikutnya, jumlah peserta didik. Nah ini sangat penting Ustadz-Ustadzah. Jumlah peserta didik yang ikut pada jam itu, hari itu, mapel itu berapa orang? Nah, berapa orang itu harus dibuktikan dengan daftar hadir yang ditulis oleh gurunya masing-masing. Itu harus. Ini ketika pembelajaran jarak jauh, masih banyak guru-guru yang tidak mengabsen anak-anaknya. Sehingga tidak diketahui siapa yang hadir atau ikut, siapa yang tidak. Nah, ini sangat penting. Kemudian ditandatangani oleh sang guru. Jadi guru tanda tangan. Lah ini kepala sekolah memeriksanya kapan? Bisa seminggu sekali, jangan terlalu lama Ustadzah. Kepala sekolah bisa ngecek setiap hari atau paling lama seminggu sekali, itu lama sekali. Pertanyaannya, kenapa sih harus setiap hari atau paling lama seminggu sekali? Karena kalau ada kendala, ada hambatan, ada ketidaksesuaian dengan kurikulum atau rencana, akan segera bisa diketahui penyebabnya apa dan segera bisa diambil tindakan untuk memperbaiki proses berikutnya. Ini contoh form jurnal ya. Kemudian berikutnya adalah contoh form instrumen monitoring pelaksanaan pembelajaran. Contoh nama guru Ustadz Toto Yulianto. Beliau mengajar seni karawitan. Nah, itu periodenya tanggal berapa sampai tanggal berapa? Itu sepekan, Ustadz. Sepekan. Contoh nomor 1, mapelnya apa? Komponen administrasinya itu contoh silabus. Keberadaannya ada atau tidak. Terus dari silabus itu catatannya apa? Nah, ketika antum menandatangani kan sudah membaca, oh catatannya misalnya belum mencantumkan media pembelajaran jarak jauh misalnya. Terus kalau silabus sama prosem apa harus ditandatangani tiap update cek setiap pekan? Ya tidak. Kalau silabus sama prosem otomatis sebelum tahun ajaran berlangsung. Tapi kalau RPP itu otomatis setiap pembelajaran, walaupun satu RPP bisa 3, 4, 5 pertemuan atau lebih. Tapi minimal ada. Kemudian catatannya apa? Tanggal monitoringnya kapan? Kemudian tanda tangan kepala sekolah. Nah, itu sedikit tentang bagaimana monitoring, bagaimana evaluasi pembelajaran. Tapi yang jelas saya ulang lagi, semuanya para kepala sekolah harus menyadari bahwa monitoring dan evaluasi proses pembelajaran apalagi jarak jauh ini sangat-sangat penting dan harus dilakukan.